Kitab-kitab yang terdapat di Perjanjian Lama sering mengutip dirinya sendiri. Maksudnya adalah beberapa nabi sebagai penulis kitab yang ada di kitab Perjanjian Lama. Beberapa teks ayat yang ditulisnya yaitu sering mengutip atau merujuk pada teks dari 5 kitab Musa atau Torah yang adalah juga bagian dari kitab Perjanjian Lama. Demikian juga dengan kitab Perjanjian Baru. Di kitab Perjanjian Baru juga banyak diisi dengan kutip-kutipan, referensi, dan kiasan langsung dari yang terdapat di kitab Perjanjian Lama. Dan kitab Mazmur, Yesaya, serta Ulangan adalah kitab yang paling sering dikutip. Para penulis kitab Perjanjian Baru sering mengutip dari apa yang diketahui sebagai Septuagint. Inilah yang disebut sebagai Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, dan juga yang dikenal sebagai terjemahan Yunani pertama dari Alkitab bahasa Ibrani. 5 kitab pertama yang dikenal sebagai Torah atau Pentateuch atau 5 kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah diterjemahkan pada abad ke-3 Masehi. Dan sisa kitab lainnya dari Perjanjian Lama diterjemahkan kira-kira pada abad ke-2 Masehi. Para penulis kitab Perjanjian Baru tidak pernah meragukan atau mempertanyakan tentang keaslian atau otoritas dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Dalam tulisan di kitabnya, para penulis kitab Perjanjian Baru tidak pernah menyatakan keraguannya terhadap kebenaran kejadian atau peristiwa yang tertulis di kitab Perjanjian Lama. Misalnya, hendak mempersoalkan tentang peristiwa historis yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Contohnya, peristiwa dari sejak penciptaan Adam dan Hawa, kejatuhan manusia dalam dosa, peristiwa air bah, panggilan Abraham, dan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Para penulis kitab Perjanjian Baru yang ketika menuliskan isi kitabnya diinspirasikan dan dituntun oleh Roh Kudus, sangat mempercayai kebenaran peristiwa yang dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama. Makanya mereka sering mengutip peristiwa-peristiwa yang ada tertulis di kitab Perjanjian Lama ke dalam kitab yang mereka tulis. Karena mereka sangat percaya bahwa peristiwa-peristiwa tersebut adalah benar-benar terjadi. Namun ironisnya di zaman modern ini ada beberapa orang yang sedang mempelajari atau mendalami Alkitab. Mereka mempertanyakan atau meragukan peristiwa-peristiwa yang tertulis di kitab suci tersebut. Hal ini sesungguhnya hanya merupakan sikap skeptis dari makhluk manusia yang memiliki pemikiran yang terbatas. Dan pendapat ataupun pemikiran dari mereka seharusnya tidak memperoleh tempat di hati dan pikiran kita yang mempercayai kebenaran Alkitab. Sebaliknya, kita malah bisa belajar banyak tentang bagaimana cara menginterpretasikan Alkitab dengan benar, yaitu dengan melihat bagaimana para penulis kitab di Perjanjian Baru
yang diinspirasikan itu menggunakan juga tulis-tulisan yang ada di kitab Perjanjian Lama. Terima kasih saudara-saudara sudah menyimak video ini. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati.